Nawa, ini panggilannya Mas Bada. Jadi kita itu bicara harimau tapi dipandu oleh Bada ini. Terima kasih waktu yang diberikan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Ada juga di sini Mbak Ligaya yang ikut rawuh di sini. Salam Mbak, ketemu lagi di sini. Saya hari ini akan mencoba untuk mencermati apa yang sudah disampaikan para narasumber, dan juga nanti akan saya coba untuk menyampaikan mungkin ya kisah sukses yang pernah ada di tempat lain yang mungkin nanti bisa diadopsi untuk kita. Jadi dari seluruhan narasumber tadi memang sebenarnya konservasi harimau itu bisa kita katakan sangat kompleks, bahwa tidak hanya melibatkan pengetahuan tentang biologi satwa itu sendiri, tapi juga seperti yang disampaikan Mas Didik tadi, tapi juga kerja-kerja yang bersifat lintas sektoral, lintas disiplin, seperti yang disampaikan oleh Mas Faisal maupun Mas Ardi. Nah, dari sekian kerja-kerja itu yang kemudian kita harus mencoba melakukan kontemplasi, berpikir kritis terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah melakukan banyak hal, dampaknya apakah signifikan? Ini yang saya kira cukup penting untuk mencermati dari sisi itu, karena dari sekian banyak spesies harimau Sumatera itu termasuk spesies yang favorit. Banyak orang melakukan penelitian, banyak dana masuk untuk kerja-kerja konservasi, tapi ini kok masih belum kerjanya belum cukup signifikan. Artinya dari peningkatan populasinya cenderungannya dari tahun ke tahun selalu menurun. Nah, ini yang kemudian saya mencoba di sini menggunakan atau mencari akar masalah yang nanti mungkin bisa membantu untuk mengisi gap-gap yang selama ini masih kosong belum dikerjakan. Nah, saya mengajak kita semua dulu untuk melihat sebenarnya baik yang apa yang terjadi di harimau Jawa maupun harimau Sumatera ini adalah ketika kita menghadapi populasi satwa yang berukuran kecil. Nah, definisi ukuran kecil ini macam-macam, tapi saya tidak akan membahas di sini. Jadi dalam melihat risiko kepunahan populasi berukuran kecil ini ada istilah yang sangat terkenal, ini disebut dengan extinction vortex atau angin puyuh kepunahan atau puting beliung kepunahan. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa ketika populasi itu sudah terlanjur berukuran kecil, kecenderungannya akan terjadi kepunahan itu semakin besar. Kenapa? Karena dari populasi yang berukuran kecil, kemudian karena jumlahnya sedikit, ya kemungkinan terjadi inbreeding besar. Dan juga ada proses secara genetik yang menunjukkan bahwa ada genetic drift atau kehilangan variasi genetik yang kemudian menyebabkan keragaman genetik dari spesies itu akan berkurang. Nah, dampak dari berkurangnya variasi genetik ini nampak pada turunnya kemampuan bertahan hidup pada spesies tersebut, yang nanti kemudian menyebabkan turunnya kemampuan reproduksi dan kemungkinan kematiannya, dan akhirnya menjadi populasi yang semakin kecil. Nah, ini kalau situasinya masih alami, ada kemungkinan satwa itu bisa memiliki resiliensi. Jadi dia bisa bertahan kemudian mengembalikan populasinya lagi. Namun apa yang terjadi saat ini baik di Jawa maupun di Sumatera, jelas sekali bahwa perubahan lingkungan yang diikuti juga dengan perubahan budaya ini menyebabkan pengurangan risiko untuk terjadi kepunahan itu tidak bisa diharapkan secara alami. Jadi butuh bantuan manusia untuk melakukan upaya penyelamatan harimau, karena manusia sebagai salah satu penyebabnya dan juga dia punya peran penting untuk melakukan konservasi satwa ini. Saya
selalu mencoba untuk berkontemplasi, melihat atau memikirkan apa yang sudah disampaikan oleh senior kami, almarhum Profesor Juwantoko ini. Beliau sering kali menyampaikan 3 hal utama ini, pilar utama pengelolaan satwa liar. Ini ada 3 pilar utama sebenarnya. Kalau mau mengelola satwa itu biar nanti lestari atau menyelamatkan satwa itu hanya pikirkan 3 hal. Pikirkan populasinya, pikirkan habitatnya, dan bagaimana interaksinya dengan manusia. Nah, ini komposisi ini yang kemudian memang kelihatannya simpel, tapi pada faktanya sangat kompleks, di mana masing-masing aspek itu akan berinteraksi satu sama lain, dan ketika semua aspek itu bergabung jadi satu, jadi kompleks sekali, seperti yang tadi sudah dijelaskan teman-teman, bahwa tidak mudah juga menyelesaikan melakukan upaya konservasi harimau Sumatera maupun harimau di Jawa. Kasus Mas Didik, Mbak Didik, di mana jangankan melakukan konservasi, diakui saja belum tentu. Ini juga faktor penting, di mana kalau tidak diakui, ya nggak mungkin upaya konservasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini sebenarnya faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan teman-teman. Tapi saya ingin mengajak ke yang sebelah kanan. Sebenarnya kalau melihat dari kemampuan internal harimau, ini termasuk spesies yang sangat adaptif. Sebaran geografisnya sangat luas. Jadi kita bisa menemukan harimau ada di Indonesia. Indonesia memiliki 3 spesies, tapi juga bisa ditemukan di Malaysia, bahkan di Rusia juga bisa ditemukan. Di daerah yang dingin juga bisa ditemukan. Dan juga seperti Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sering melihat kucing ya. Kucing itu ya kemampuan reproduksinya bagus. Jadi kalau harimau itu kurang lebih, nanti mohon dikoreksi kalau salah Mbak Liga ya, ini sekitar 102 hari itu bisa kehamilannya, sehingga dalam waktu 3 bulan itu sebenarnya sudah bisa memiliki anak bisa 2 atau sampai 3 itu sebenarnya cukup mampu untuk bisa meningkatkan populasinya. Namun satu hal ini yang ingin saya tekankan, bahwa harimau kalau di alam itu tidak hanya membutuhkan pakan saja dan pasangan, tapi juga membutuhkan ruang yang luas untuk mempertahankan populasinya. Jadi situasinya akan jadi tambah kompleks, karena ketika harimau itu membutuhkan ruang yang luas, tapi yang tersedia itu enggak luas, enggak banyak, bahkan semakin menyempit kalau kita lihat. Nah, ini saya ambil contoh kasus yang konteks di habitat ini. Kalau kita sering mendengar ada kehilangan habitat, ada juga fragmentasi habitat, itu sebenarnya bagus sekali digambarkan dalam skema ini. Jadi dari kondisi yang awal 100%, kemudian muncul enklave atau pemukiman-pemukiman di dalam hutan, kemudian pemukiman itu membutuhkan lahan pertanian sehingga kawasan yang alami itu berkurang, kemudian semakin kecil sehingga kawasan yang alami semakin mengecil. Ini menunjukkan bahwa perubahan habitat dan juga kehilangan habitat itu terjadi juga di berbagai habitat di harimau Jawa maupun harimau Sumatera. Di Jawa terasa ini adalah pulau yang sangat terkenal dengan hasil pertaniannya, tapi juga penduduknya tinggi sekali. Nah, ini yang menarik tadi apa yang disampaikan Mas Mbak Didik, itu kok masih bisa bertahan, itu menarik sekali. Kemudian, nah kalau kita melihat ada proses perubahan ini untuk kepentingan pembangunan, ada pertanian dan perkebunan dan sebagainya, ini kami mencoba untuk menganalisis sebenarnya kawasan konservasi itu sudah efektif belum untuk konservasi kawasan itu sendiri. Nah, pada faktanya ternyata kalau kita lihat grafik di bawah ini, ternyata ada lokasi-lokasi baik di dalam Taman Nasional maupun sekitar kawasan Taman Nasional, kawasan konservasi secara umum itu juga ternyata banyak kehilangan tutupan hutan di situ. Meskipun kita juga tahu semuanya bahwa harimau itu tidak hanya butuh hutan, tapi juga butuh yang lain. Tapi dalam hal ini kami melihat bahwa kehilangan habitat itu tidak hanya terjadi di luar kawasan konservasi, tapi juga terjadi di dalam kawasan konservasi. Nah, yang berikutnya adalah
kalaupun sudah disediakan kawasan konservasi, karena tadi butuh ruang yang luas, harimau itu butuh komposisi lanskap yang baik. Jadi tidak bisa kita mengasumsikan bahwa kawasan itu semuanya baik yang disediakan di dalam Taman Nasional itu sifatnya sama rata, sama kondisinya baik semuanya untuk harimau. Dan ini terbukti kalau ini contohnya saya dulu meneliti tentang keberadaan harimau dan proyeksinya masa depan harimau di Taman Nasional Tesonilo. Ini ternyata komposisi landscape yang ada di dalam Taman Nasional dan sekitarnya itu kurang mendukung keberadaan harimau. Contoh di sebelah kiri ini ada tabel 5 ini yang menunjukkan bahwa dengan komposisi yang ada saat saya kaji itu tidak mungkin mendukung populasi harimau Sumatera di sana bisa survive di sana. Nah, ini jadi catatan penting di mana tidak hanya membutuhkan ruang yang luas, tapi komposisinya juga penting. Nah, masuk lagi dalam konteks perubahan lahan tadi, ketika satu kawasan yang alami kemudian dimasuki oleh masyarakat, itu biasanya diikuti oleh jalan. Nah, jalan ini juga memiliki peran penting. Jadi selain punya peran penting bagi akses untuk ekonomi, tapi juga memberi dampak bagi percepatan kepunahan harimau. Contoh kasus di Rusia ini menunjukkan bahwa harimau ketika jalan itu ada di dalam kawasan itu kemudian memungkinkan para pemburu itu masuk di dalam kawasan kemudian berburu di situ. Nah, ini contoh ini juga mungkin sudah dikonfirmasi oleh teman-teman baik Mas Faisal maupun Mas Ardi bahwa ketika ada akses masyarakat bisa masuk itu bisa memicu terjadinya perburuan liar ini. Nah, lantas ini kan ceritanya dari tadi agak pesimis terus nih. Saya pengen coba cari contoh. Di mana dulunya bison itu di Amerika itu sempat berukuran besar, kemudian menjadi ukurannya sangat kecil. Jadi ukurannya dari 60 juta dari 1860-an menjadi tinggal 150 individu dalam waktu kurang dari 20 tahun. Ini ternyata penurunan yang tajam ini salah satunya adalah dibangunnya rel kereta api di Amerika sana. Jadi rel banyak-banyaknya baik untuk kepentingan mungkin kulitnya, tapi juga dalam rangka untuk menyelamatkan perjalanan perjalanan keretanya juga. Jadi seringkali kereta di depan itu ada penembak jitu yang kemudian kalau ada bison melintas itu bisa ditembak. Nah, ini contohnya sebelah kanan atas itu bison itu bisa banyak sekali kematiannya. Nah, tapi sekarang bison ini relatif mudah dijumpai di banyak negara bagian. Tentu saja ini beda dengan harimau ya, terus terang. Tapi saya coba untuk melihat angle ini sebagai alternatif pemikiran. Nanti saya akan sampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin bagi teman-teman ini sudah mulai dirintis tapi belum, bahasa Jawanya itu belum mentas, belum tercapai. Jadi ini belum bisa tercapai konservasi yang efektif. Ini kalau sebelah kiri ini mungkin angkatan 7 bulan pernah nonton ini Dance with Wolf. Ini juga salah satu scene di film itu ada kisah tentang bison yang dibantai habis-habisan di situ. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Bagaimana mereka bisa berhasil? Yang pertama, ini mereka berhasil mengidentifikasi secara tepat status bahaya dari spesies. Jadi kalau kita kan sudah ya, jadi teman-teman di pemerintah maupun di para penggiat konservasi mendorong agar spesies ini ditetapkan status konservasinya, dilindungi di Indonesia. Kemudian di level global juga sudah dimasukkan sebagai critically endangered atau kritis, dianggap kritis dan ada prioritas konservasi itu. Saya kira ini sudah banyak yang mengerjakan. Yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum yang cukup. Nah, ini juga
contoh dari Mas Bayu tadi saya kira sudah sedikit menggambarkan ya, jadi ada satu lokasi yang kemudian bekerja sama, ada upaya perlindungan dan juga penegakan hukum yang cukup baik. Nah, tapi itu kan tidak merata, tidak di seluruh kawasan yang ada harimaunya. Bahkan kalau saya mengikuti WA Group tentang konflik harimau Sumatera dan masyarakat itu masih terus terjadi, selalu ada. Kemudian yang ketiga, ini adalah upaya perbaikan habitat. Saya kira ini juga teman-teman di KSDAE, KLHK itu juga sudah mencoba untuk melakukan itu. Teman-teman NGO juga sudah melakukan itu untuk mencoba memperbaiki habitat. Kalau harimau kan habitatnya tidak bisa hanya kita lihat dalam bentuk vegetasinya atau tumbuhannya, tapi juga mangsanya. Jadi keberadaan mangsa itu penting. Kalau hutannya terbangun atau ekosistemnya terbangun tapi tidak ada mangsanya, itu ya habitatnya belum terbentuk secara baik. Kemudian ini juga sudah dilakukan monitoring populasi dari tahun ke tahun secara hati-hati. Ini saya kira perkembangan teknologi monitoring sudah sangat pesat. Dimulai dulu mungkin survei pakai line transect, kemudian hanya menunjukkan ada tidak, kemudian berkembang pakai okupansi dan dilanjut dengan kamera trap. Saya kira ini teman-teman sudah advance, bahkan sudah ada yang menerapkan dengan DNA di non invasif metode dengan fesesnya itu sudah banyak yang menginisiasi itu. Nah, yang poin yang terakhir ini yang saya kira ini jarang dipikirkan oleh teman-teman, di mana dukungan politis, kemudian adanya dukungan tokoh politik dan juga akademisi ini perlu mungkin diformulasikan ulang, karena contoh kasus di Amerika itu levelnya sudah presiden mendukung. Jadi bukan hanya, mohon maaf, mungkin kalau selama ini kan teman-teman banyak mendorong untuk konteks cari artis nih, artis yang terkenal untuk membantu konservasi, mempopulerkan. Tapi yang tokoh politik ini belum banyak. Ya tadi Mas Bayu sudah ada tokoh politik yang dulu pernah gabung, tapi ya nampaknya belum cukup efektif itu. Jadi mungkin teman-teman perlu memformulasikan lagi bagaimana atau mencari siapa yang bisa dapat dukungan politik untuk nanti bisa mendukung konservasi harimau. Jadi nanti kalau perlu ya lobby-lobby yang dilakukan adalah mencari kandidat yang memang mau berkomitmen untuk konservasi harimau Sumatera ataupun nanti mendukung harimau Jawa eksis ada di Pulau Jawa. Nah, selain itu juga akademisi. Akademisi itu ya mungkin kalau kami di universitas itu kan nggak secepat teman-teman, tapi kami itu ya karena mikir cara ya kami coba untuk memikirkan secara mendalam itu ya kadang hal-hal yang tidak dipikirkan oleh teman-teman praktis itu muncul di tempat kami. Jadi tolong kami sering diajak komunikasi karena belum tentu yang tidak aktif dalam berkegiatan langsung konservasi itu tidak berkontribusi, tapi kami dengan mengirim mahasiswa, mengirim lulusan-lulusan untuk bekerja di banyak tempat, saya kira perlu didekati karena di situ juga investasi penting untuk masa depan konservasi. Oke, saya kira sudah cukup, Mas Badat. Ini ya contoh aja teman-teman. Tadi Mas Bayu juga barusan selesai dari tempat kami. Selamat Mas Bayu. Dan